Gadis Ask the Expert. Rasanya nggak ada habisnya ya kalau kita ngomongin soal menstruasi dan kesehatan reproduksi sebagai remaja perempuan ini. That's why Gadis dan Hers Protect di episode kali ini akan membahas soal menstruasi dan kesehatan reproduksi bersama Dr. Nadia Syafira SPOG. Dan semua pertanyaan kalian yang sudah kita buka di line Gadis Max dan Instagram Hers Protect ID akan kita jawab langsung. Peace out! Apa kabar? Baik, oke. Kita sekarang langsung aja mau menjawab semua pertanyaan ya. Ada totalnya 13 pertanyaan dari pembaca Gadis Max dan Hers Protect ID. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Dari Alma, 14 tahun di Bandung. Pertanyaan adalah mengapa saat saya mencukur bulu kelamin terasa gatal dan saat tumbuh kembali juga terasa gatal banget? Apa ada masalah dengan kesehatan tubuh atau makanan yang dikonsumsi, Dok? Berhubungan dengan kesehatan atau makanan yang dikonsumsi itu sih nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Okay. Jadi secara umum bulu kemaluan itu sebenarnya untuk mencegah infeksi, kemudian menjaga kelembapan di area kemaluan. Kemudian juga untuk sebagai pelindung kalau seandainya terjadi benturan, gitu. Jadi pada prinsipnya kalau terjadi trauma apapun, misalnya di waxing atau dicukur, pasti ada mikrotrauma tuh atau luka-luka iritasi. Mikrotrauma. Oke. Jadi kalau misalnya tumbuh kembali, pasti akan terjadi gatal karena ada iritasi tadi. Oke. Juga menyebabkan infeksi dong. Oke. Jadi sebaiknya sih memang tidak diapa-apain, dijaga kebersihannya, dijaga juga kekeringannya. Jadi jangan terlalu lembab karena memang udah ada fungsinya sendiri tuh si rambut kemaluan. Tapi kalau di trim gitu boleh nggak sih, Dok? Di trim boleh aja. Yang penting jangan sampai dicukur habis karena itu bisa iritasi di kulit. Oke, karena pada dasarnya memang bulu kemaluan itu fungsinya ya seperti tadi dokter bilang ya, ada fungsinya untuk memproteksi vagina kita pada dasarnya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Tiara, 13 tahun, Jakarta. Apa wajar 3 hari pertama menstruasi bagian perut terasa sangat sakit hingga sulit beraktivitas? Wah. Jadi kalau menstruasi itu normalnya ada nyeri pinggang atau rasanya badannya nggak enak gitu kan. Tapi kalau seandainya ada nyeri di perut bagian bawah apalagi sampai ganggu aktivitas, itu mungkin ada sesuatu yang salah nih. Apalagi kalau itu berlangsung terus. Ada juga yang kasusnya sampai pingsan-pingsan. Nah itu yang mungkin harus diperiksa dulu. Itu diperiksa apakah ada masalah gitu. Ada penyakit, ada kista atau yang lain. Gitu. Baik. Apalagi ini udah sangat mengganggu aktivitas ya. Betul. Nah itu kan nggak baik banget dong. Apalagi kan anak usia 13 tahun bahkan ya. Itu kan lagi aktif-aktifnya. Benar. Enak banget dong kalau mengganggu aktivitas, sehingga diperiksa aja apakah harus ditambahkan obat atau ada yang teknik relaksasi yang lain yang nggak mengganggu, akan lebih baik. Oke, Tiara coba periksakan ke dokter ya. Ke dokter Vira juga bisa. Oke, boleh banget. Nanti ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Devi, 16 tahun dari Bandung. Di bagian misfi aku kalau dipegang seperti ada bintik kayak benjolan kecil dan terasa agak sakit jika ditekan. Oke. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Oke, gimana tuh, Dok? Ada benjolan terus ditekan sakit. Jadi kalau benjolan di bagian vagina itu ada vulva ya, vulva atau vagina. Vulva itu bagian luarnya. Itu ada beberapa macam. Ada yang normal, ada variasi normal dari kulit perempuan. Ada juga yang mungkin berupa kista. Tapi kalau ternyata sudah ada nyeri, mungkin ada kista tadi ada terinfeksi sehingga jadi abses. Nah itu yang kadang-kadang bikin rasa nyeri. Abses itu apa, Dok? Abses itu tadi tumor yang terinfeksi. Jadi ada nanah di dalamnya. Itu yang kadang-kadang bikin nyeri. Gitu. Bisa juga mungkin radang biasa yang terjadi pada akarnya rambut kemaluan. Gitu. Itu namanya folikulitis. Dan itu biasa terjadi sama yang biasanya cukur ya. Dicabut. Nah itu bisa terjadi juga. Jadi kalau misalnya terus-terusan sudah terjadi, kemudian ganggu misalnya duduk aja sakit, jadi nggak enak ya. Jadi nggak enak, mendingan diperiksakan saja. Iya betul. Apalagi kalau udah sakit ya, katanya coba diperiksakan aja ke dokter.
Pertanyaan keempat, Yunita 16 tahun Sidoarjo. Wih, jauh nih. Bagaimana cara menghilangkan jamur berwarna putih pada bagian labia? Mungkin pertamanya kita jelasin dulu labia itu apa, mungkin banyak yang belum tahu ya labia itu di mana. Labia itu adalah bibir kemaluan. Bibir kemaluan yang bagian luar yang melindungi bagian dalamnya yang ada saluran kencing, saluran vagina atau tempat kita menstruasi ya. Dan dia memang didesain sedemikian rupa biar bisa melindungi bagian dalamnya. Oke ya kan? Kalau seandainya dia ada infeksi, tadi luar biasa banget Yunita udah bisa tahu itu jamur. Betul. Karena biasanya untuk mengkonfirmasi itu jamur, kita harus lakukan tes ya? diambil dulu Oke. bagian yang ada putih-putihnya tadi kan. Betul. Jadi kalau misalnya sudah kita pastikan kalau itu jamur, baru nanti kita obati. Ya kan? Biasanya khasnya kalau ada keluhan jamur pasti gatel banget, ya betul. kan? Jadi Enak banget. awalnya banget yang harus kita coba adalah minum air putih yang banyak. Otomatis mbak pipis makin sering. Iya, kan? betul. Terus kita bersihkan pakai air mengalir dan dipastikan harus tetap kering. Oke. Jadi dilap yang bersih, caranya ganti. Lap itu enaknya pakai handuk, Dok, atau tisu atau memang kain bersih atau bagaimana yang lebih baik? Yang paling baik sebenarnya tisu kering. bukan Tisu kering. basah. Oke, tisu pun khusus untuk kemaluan ya, bukan? Karena kan biasanya tuh kita kadang ambil aja tisu yang face Iya, untuk iya, facial betul, gitu kan, betul. facial tissue gitu. Hmm. Itu juga jangan ya Iya, sebenarnya ya. jadi pokoknya yang paling nyaman, yang paling lembut dan harus kering. Karena kadang-kadang kalau pakai handuk itu juga masih Suka lembab ya? Betul. Nah itu Oke. harus dipastikan kering aja. Oke. Jadi itu akan apalagi jamur itu Mm-mm. akan bisa mempengaruhi pertumbuhan jamur jadi sangat minimal. Oke. Kalau sudah agak berkurang, Mm-mm. kondisi gatalnya minimal banget ya udah berarti kan emang karena jamur. Emang karena jamur, benar. Tapi kalau seandainya terus-terusan ya Nah, mungkin harus diobatin. Pertanyaan kelima dari Ning, 14 tahun Jakarta. Bagaimana cara mengatasi gatal karena penggunaan pembalut? Oke, dan gimana tipsnya memilih pembalut? Biasanya kalau misalnya kita pakai pembalut, terus apalagi hari pertama, hari kedua kan itu banyak Benar. itu harus dipastikan kalau sudah agak lembab diganti yang kering. Oke. Gitu. Jadi penggantian pembalut pasti akan mempengaruhi biar nggak sampai gatal. Karena kalau lembab tadi muncullah jamur lah. Betul. yang lainnya kan. Jadi setiap lembab ganti ya. Betul. Kalaupun memang maksudnya tidak terlalu banyak nih, menstruasi lagi tidak terlalu banyak, lebih baik selang berapa jam tuh? Idealnya kalau dari penelitian sebelumnya itu ada 4 sampai 8 jam 4 sampai 8 saran untuk mengganti. Jadi antara 4 4 sampai sampai 6 kali ya 4 sampai 6 kali per hari. per hari. Oke. Jadi itu idealnya. Ya. Biar jaga kemaluan kita tetap kering, tetap aman dari kuman atau bakteri atau jamur. Oke, gitu. Nah, tips untuk milih pembalut dong. Tips untuk memilih pembalut pastinya pembalut yang bisa menyerap daya serapnya tinggi. Oh, baik. kan? Ya benar banget tuh penting. Karena apalagi kalau aktivitasnya lagi tinggi, darahnya banyak, pasti kan nggak nyaman kalau Betul. terusan penuh kan. Kemudian yang kapasitasnya lebar, Oke. tergantung aktivitas. Ya. Misalnya lagi mau ada jam olahraga nih, Ya, ya kan? itu Itu penting banget. butuh yang lebar atau apalagi yang biar nggak posisinya nggak Ya. banyak bergerak, ya kan? Wingsnya juga Ya, ya, itu mungkin lebih ada enak wingsnya, ya. betul. Atau mungkin tidur. Tidur ini kita mungkin butuh yang panjang ke belakang karena kan posisi pindah-pindah ya. Mungkin kalau yang baru-baru menstruasi itu bisa memilih dengan cara mungkin pakai sekali ada keluhan nggak ada alergi benar. atau apa gitu kan. Kalau misalnya sudah oke, sudah cocok, Ya terusin ya. terusan. Siap. Yang pasti sih yang nyaman ya, yang lembut permukaannya dan tadi kata dokter menyerap lebih banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nesha 16 tahun Jakarta. Hampir setiap hari aku ngalamin keputihan dan terkadang berwarna putih susu atau kehijauan. Miss V juga terkadang bau. Keputihan ini kayaknya udah masalah yang common banget ya untuk remaja perempuan ini. Gimana Mbak? Jadi keputihan itu ada yang normal, ada yang nggak normal. Ya. Yang keputihan itu yang normal, yang bening atau ada agak sedikit keruh lah kalau misalnya lagi aktivitas tinggi. Kemudian tidak berbau, tidak gatal, tidak berubah warna jadi kuning atau kehijauan. Nah kalau misalnya udah ada perubahan warna kuning
hijauan, apalagi berbau, gatal. Nah itu mungkin ada kumannya tuh. Oke, ada kumannya, apalagi kalau kita lama nggak ganti celana dalam, ya kan, males pipis, jadi kan otomatis males pipis, kan, ya jadi benar-benar otomatis nggak karu-karuan, ada ditambah infeksi yang di saluran kencing, sehingga tadi keputihannya jadi berwarna, betul, bahkan berbau ya, betul, dan bahkan bisa sampai sakit banget ya. Iya, bisa sampai naik ke atas karena infeksi di vagina itu bisa masuk ke rahim dan bagian saluran telur tuh kalau memang parah banget. Dan apalagi kalau sudah hubungan ya, itu juga bisa memperparah karena ada kuman tambahan seperti itu. Jadi dengan keluhan seperti yang tadi Mbak Nisa, itu sebaiknya diperiksakan saja ke dokter. Jadi bisa tahu kumannya apa dan pengobatan yang tepat apa. Oke Nisha, kita lanjut ke pertanyaan ke-7 dari Astrid, 15 tahun, Jakarta. Apakah sering menggunakan sabun pembersih Misfi bisa berbahaya untuk kesehatan reproduksi? Nah ini juga banyak banget yang nanya nih. Sebenarnya itu bahaya dan penting nggak sih sebenarnya kita tuh pakai sabun pembersih Misfi itu sih dok? Jadi kalau sabun pembersih Misfi ini memang dia membuat lebih bersih kesannya, kemudian lebih keset ya. Nah kadang-kadang kuman yang normal pun ada di vagina itu juga ikut mati. Sehingga yang fungsi dia untuk memproteksi si vagina itu hilang juga, sehingga jauh lebih gampang kena infeksi. Gitu. Jadi kalaupun seandainya pengen menggunakan cairan pembersih vagina, boleh bagian luarnya aja. Dibersih, tetap harus dibilas dengan air biasa. Jadi terus kemudian dipastikan kering. Gitu. Jadi jangan sampai ke dalam-dalam, kemudian jangan terlalu sering. Kalau misalnya lagi merasa lagi banyak keputihan atau gimana, oke lah boleh, tapi ingat lagi kembali kuman yang normalnya juga hilang, buang ya, jadi hilang gitu. Jadi jangan terlalu sering. Dan pada dasarnya pun kalau kita mencuci dengan air bersih biasa aja itu juga udah cukup ya dok? Sudah cukup, karena tadi vagina punya sistem proteksi sendiri gitu kan. Jadi asal kita jaga tetap bersih, tetap kering, mestinya tidak ada kuman yang parah. Iya betul. Next ya, pertanyaan ke-8 dari Anggis, 14 tahun, Jakarta. Gimana cara menghitung periode menstruasi yang normal? Ini pertanyaan yang bagus banget. Keren banget ya. Iya. Jadi periode menstruasi itu cara menghitungnya adalah hari pertama kita menstruasi. Hari pertama menstruasi ketemu sama menstruasi berikutnya. Jadi hari pertama ketemu hari pertama. Hari pertama dihitung ke hari pertama ya, bukan selesai menstruasi ya. Jadi kalau siklus menstruasi yang normal itu antara 21 sampai 35 hari. Gitu. Misalnya nih kita haid tanggal 5 bulan kemarin, kemudian bulan ini ketemunya tanggal 5 lagi, itu berarti kira-kira sekitar 30 hari. Betul. Kalau tanggalnya cocok ya. Kalau seandainya siklusnya masih di antara 21 sampai 35 hari, itu masih siklus yang normal. Next nih ya, pertanyaan ke-9 dari Sylvia, 15 tahun, Jakarta. Tips menjaga kebersihan dan kesehatan bagian reproduksi itu seperti apa? Ini dari tadi kita sudah sekilas membahas. Betul. Ya. Jadi intinya kita harus jaga kebersihannya, di cebok yang bersih setiap buang air kecil, apalagi lagi menstruasi benar-benar bersih banget, diganti pembalutnya, celana dalam kalau bisa diganti juga, dan dipastikan kering. Sebenarnya sesimpel itu. Iya, sebenarnya gampang banget loh, nggak mesti ribet-ribet. Ada beli inilah, pakai cairan ini, cairan itu, enggak sih. Jadi memang simpel banget. Tadi kata dokter Vira bilang, sering-sering lah kalau lagi menstruasi, kalau udah lembab ganti pembalut, jangan sampai tunggu penuh banget, sampai penuh banget baru diganti. Aduh jangan ya. Cepat-cepat dibersihin dengan air mengalir, air bersih aja itu juga udah cukup. Plus ya pastikan itu kering ya. Jangan lembab-lembab banget. Itu kalau lembab justru akan menimbulkan kuman berkembang ya. Betul, bakteri, jamur itu senang banget pada lingkungan yang lembab. Ya, betul. Next, pertanyaan ke-10 dari Wanda, 13 tahun, di Malang. Aku sudah berusia 13 tahun, tapi aku belum menstruasi juga. Kira-kira kenapa ya? Jadi periode perempuan remaja untuk menstruasi itu dimulai dari sekitar 9 tahun. 9 tahun.
sampai kita punya batas waktu 14 atau 16 tahun. Oh, oke, 14 sampai 16 ya. Betul. Kalau seandainya 14 tahun mbaknya belum menstruasi, tapi pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut pubis, rambut ketiaknya juga belum muncul, atau itu namanya pertumbuhan seks sekunder, itu mungkin ada yang harus diperiksakan lebih lanjut. Tapi kalau ternyata pertumbuhan seks sekundernya sudah ada, tapi belum menstruasi juga, itu kita masih bisa tunggu tuh sampai 16. Sampai 16 ya. Oh, masih 16 tahun. Iya, jadi sementara 13 tahun ini masih belum, nggak masalah karena memang range-nya sangat luas. Tapi kalau tadi belum ada pertumbuhan sama sekali, 14 tahun belum menstruasi juga harus diperiksakan segera ya. Nextnya, pertanyaan ke-11, Luluk 20 tahun dari Banjarmasin. Saat haid pertama, perut terasa sangat nyeri, bahkan nyaris pingsan. Waduh, ini juga sama kayak tadi ya pertanyaannya. Apakah itu normal? Enggak sih kayaknya. Betul banget, itu nggak normal banget. Karena nyeri haid yang kita anggap normal, cuman paling yang nyeri pinggang, terus badan yang nggak enak, badan pegal-pegal segala macam. Cuman kalau sampai nyeri luar biasa sampai mau pingsan, apalagi nih sudah usia 20 tahun, berarti kan mungkin sudah beberapa tahun mengalami ini, lebih baik diperiksa aja. Iya betul, lebih baik diperiksa. Karena pasti mengganggu banget, ya kan? Apakah ada sesuatu yang harus diobatin? Nanti bisa ditanyakan ke dokternya. Pertanyaan ke-12, Maya 17 tahun dari Bogor. Halo, aku udah 4 bulan terakhir ini saat menstruasi tidak merasakan nyeri sedikit pun di perut. Apakah itu normal? Wow, ini enak banget ya. Beruntung sekali ya. Menstruasi tapi tidak nyeri sama sekali di perut itu. Tapi itu normal nggak sih dok? Itu normal. Oh normal. Nggak masalah. Jadi ambang batas nyeri setiap orang tuh beda-beda. Benar. Kemudian kontraksi dari rahim saat mengeluarkan si darah menstruasi itu juga beda-beda setiap orang. Jadi kalau seandainya Mbak Maya tidak merasakan sakit itu sangat beruntung sekali. Asal siklusnya sesuai. Tidak memanjang, misalnya lah haid 5 sampai 7 hari, darahnya tidak berlebihan, tidak nyeri, itu sangat normal. Tidak masalah. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-13 dari Talia 20 Palembang. Apakah terlambat datang bulan itu normal? Kalau iya, berapa lama batas normalnya? Dan bagaimana kalau hampir 1 tahun terlambat haid? Waduh, 1 tahun. Nah, tadi sebenarnya Dr. Vira udah ada jawab beberapa ya, tapi kita jawab lagi aja. Kembali lagi ya, siklus menstruasi yang normal itu 21 sampai 35. Jadi kalau lebih dari itu sudah pasti banget tidak normal. Apalagi tadi yang bertanya itu kan usianya udah 20 tahun. Betul. Kalau mungkin 1 atau 2 tahun pertama menstruasi masih nggak teratur, nggak apa-apa karena hormonnya masih menyesuaikan. Cuman kalau sudah 20 tahun, kita harapkan dia sudah established tuh, udah benar-benar ya, regulasinya sudah bagus, hormonnya. Jadi 1 tahun terlambat haid itu pasti tidak normal. Tidak normal banget. Sebaiknya diperiksakan biar tahu ada masalah atau tidak. 1 tahun ya. Berapa lama sih sebenarnya batasnya kalau misalnya kita harus menunggu telatnya itu loh? Jadi maksudnya apakah 35 hari, lewat 35 hari, jadi misalnya 36 hari itu kita nggak dapet, harus langsung cek atau ya tunggu deh ntar 2 bulan dulu atau 3 bulan dulu gitu. Kalau kita sih tetap berpatokan sama frekuensi siklus normalnya, tetap di 35 hari. 35 hari ya. Cuman kadang-kadang mungkin merasa nanti dulu deh itu. Biasanya toleransinya sampai 2 bulan lah. Sampai 2 bulan ya. Kan 35 hari itu kan berarti sekitar telat 1 minggu, ya kan? Kalau saya sampai 2 bulan juga enggak, dari check aja. Mendingan dicek. Betul. Aku ada pertanyaan satu lagi buat dokter. Ini pertanyaan pribadi sih. Sebenarnya benar nggak sih dok kalau misalnya kita tuh lagi menstruasi nih, nafsu makan tuh jadi gede banget? Itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya dengan menstruasi? Balik lagi hormon kita. Hormonnya itu kan ada yang ngedrop banget tuh saat menstruasi. Jadi estrogen, progesteronnya yang tadinya naik banget kemudian tiba-tiba turun,
sehingga itu yang membuat kita nafsu makannya jauh lebih luar biasa saat Berarti hormon ya. Betul. Saat menstruasi. Betul, apalagi kalau misalnya kita makan yang kita suka, yang enak, misalnya ada yang pengen makan yang manis-manis gitu, benar-benar. itu akan meningkatkan hormon endorfin kita, hormon bahagia ceritanya. Jadi bisa membuat kita lebih nyaman saat menstruasi. Itu sih penjelasannya hormon bahagia. Jadi wajar-wajar aja kalau menstruasi pengennya makan terus ya. Tapi jangan salahin juga menstruasinya jadi makan banyak banget gitu. Oke, kalau gitu cukup untuk pertanyaannya, dan terima kasih teman-teman yang sudah bertanya ke Gadis Max dan Heart Protect ID. Semoga semua terjawab ya, terjawab dengan jelas. Kalau ada pertanyaan lagi, ya dijenguk aja dokter Firanya nanti langsung, atau tanyain aja langsung ke Instagramnya Gadis Max atau Instagramnya Heart Protect ID. Sekian dari aku dan dokter Fira. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye!